Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Namo Buddhaya. Rekan-rekan guru hebat se-Indonesia, berjumpa lagi bersama saya dalam koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Bersama saya Niputu Damayanti SPD, calon guru penggerak Kabupaten Karangasem. Apa itu pembelajaran sosial emosional? Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah, yang mana proses kolaborasi ini terjadi untuk memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran sosial emosional adalah yang pertama, memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Serta yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial dan emosional dapat diberikan dalam 3 ruang lingkup. Yang pertama, rutin. Yang ketiga, protokol atau budaya. Dan yang ketiga, terintegrasi dalam mata pelajaran. Kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh. Mindfulness adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan. Mindfulness muncul saat seorang sadar sepenuhnya pada apa yang sedang dikerjakan atau dalam situasi yang menghendaki perhatian yang penuh. Dalam kondisi berkesadaran penuh, maka akan terjadi perubahan fisiologis seperti meluasnya area otak yang terutama berfungsi untuk belajar dan mengingat, berkurangnya stres, dan munculnya perasaan tenang dan stabil. Fungsi dari latihan berkesadaran penuh atau mindfulness adalah menumbuhkan perasaan yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih, mampu mengambil keputusan yang bersifat responsif dan juga reflektif. Mindfulness ini dapat dilatih dan ditumbuhkan melalui berbagai kegiatan. Yang pertama adalah mindful movement, adalah menyadari pergerakan. Kemudian mindful walking, sadar akan berjalan. Kemudian ada mindful breathing, menyadari akan terjadinya nafas. Dan yang keempat, sharpening the sense, yaitu menyadari akan sensasi dari indera-indera kita, baik dari indera penglihatan, indera penciuman, atau indera peraba. Terdapat 5 kompetensi dalam pembelajaran sosial emosional. Yang pertama adalah kesadaran diri, yang kedua pengelolaan diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat
keterampilan sosial, dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam proses kesadaran diri, maka seseorang mengetahui atau sadar akan dirinya, akan emosi yang dirasakannya. Nah, di sini sudah tertera roda emosi dari Plutchik, di mana terdapat adanya kagum, percaya, takut, khawatir, duka, benci, marah, agresif, jengkel, muak, sedih, dan sebagainya. Nah, kesemua ini adalah roda emosi yang bisa saja terjadi, bahkan sering kita alami. Yang kedua adalah pengelolaan diri, bagaimana mengelola diri dan fokus. Dalam proses pengelolaan diri, kita bisa memanfaatkan metode STOP yang terdiri dari 1 S, stop atau berhenti. Jadi kita bisa menghentikan sejenak apapun yang sedang kita lakukan. Yang kedua, take a deep breath atau tarik napas dalam. Sadari napas yang masuk, sadari napas yang keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui hidung, rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Kegiatan ini bisa kita lakukan 2-3 kali. Napas masuk, napas keluar, sehingga hal ini bisa berakibat positif terhadap diri kita. Observe atau amati. Amati apa yang dirasakan pada tubuh. Kita bisa mengamati perut yang mengembang sebelum membuang napas. Amati perut yang mengempes saat membuang napas. Amati pilihan-pilihan yang kita dapat lakukan. Fokuslah pada pilihan yang terbaik saat ini. Proceed atau lanjutkan. Latihan ini selesai, maka kita akan melanjutkan kembali aktivitas dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. 3. Kesadaran sosial atau empati. Yang dimaksud dengan kesadaran sosial atau empati adalah menaruh perhatian pada perasaan orang lain, seperti apa yang dirasakan orang tersebut, apa yang mungkin akan dia lakukan, apa yang saya rasakan jika mengalami kejadian yang sama. Dan berpikir sebelum berbicara atau bertindak. Menghargai orang lain meskipun berbeda pandangan. 4. Keterampilan sosial, resiliensi atau daya lenting. Perlu kita sadari bahwa terkadang apa yang kita rencanakan tidak sama dengan kenyataan. Seperti gambar ini, jadi your plan bisa saja tidak sama dengan reality. Nah, keterampilan sosial atau resiliensi ini yaitu kemampuan merespons tantangan atau trauma yang dihadapi dengan cara-cara sehat dan produktif. Ada 3 sumber resiliensi individu. Yang pertama, I have atau saya memiliki, dukungan sosial dari lingkungan sekitar yang kita miliki. I am, saya adalah, seperti kekuatan dalam diri yang di dalamnya terdapat perasaan, sikap, dan keyakinan individu. I can, saya dapat, usaha yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah menuju kekuatan diri, kemampuan menyelesaikan persoalan, keterampilan sosial, dan interpersonal. 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ini tidak akan bisa muncul secara alami. Kemampuan ini harus ditumbuhkan dengan mengetahui aspek alternatif dan konsekuensi yang didapat dari proses pengambilan keputusan tersebut. Menurut Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning atau CASEL,
Kemampuan seseorang untuk membuat pilihan-pilihan yang konstruktif terkait dengan perilaku pribadi serta interaksi sosial mereka berdasarkan standar etika, pertimbangan, keamanan, dan keselamatan serta norma sosial. Sebelum mengambil keputusan, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mengevaluasi situasi yang terjadi, kemudian menganalisis alternatif pilihan kita, serta mempertimbangkan konsekuensi dari proses pengambilan keputusan. Hal ini bisa dilakukan dengan teknik yang disebut dengan POC. Kita ketahui dulu problem atau masalah yang terjadi, kemudian kaitkan dengan option atau alternatif pilihan yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan suatu problem atau masalah. Kemudian outcome atau hasil serta konsekuensi apa yang bisa kita dapatkan dari pilihan alternatif untuk masalah tersebut. Kemudian choices atau pilihan keputusan. Adakah pilihan-pilihan keputusan yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah? Kemudian kita bisa refleksi kembali dari keputusan yang kita ambil untuk menyelesaikan masalah, bagaimana hasilnya terhadap masalah tersebut. Nah, bagaimana kaitan materi pembelajaran sosial emosional terhadap modul-modul dalam pendidikan guru penggerak sebelumnya? Bisa kita perhatikan lewat gambar berikut ini. Kaitan PSE dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu bersifat menuntun siswa. Pembelajaran sosial emosional dalam hal ini guru dapat menuntun siswanya untuk memahami diri dan emosinya serta mengelolanya dengan baik sehingga akan muncul karakter yang baik. Kaitan PSE dengan inquiry apresiatif Bagja, di mana menurut IA siswa itu adalah unik. Jadi dengan keunikannya, dengan karakternya yang berbeda, maka penting untuk tahu posisi kontrol juga mengelola emosi siswa dengan pembelajaran sosial emosional. Kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak dalam pembelajaran sosial emosional akan bisa membantu siswa untuk mengenali diri, mengelola diri, memiliki kesadaran sosial dan keterampilan sosial, serta agar mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Dan PSE ini sangat penting dimiliki oleh guru pada perannya sebagai pendidik dan pengajar, serta dalam mengemban tugas-tugas tambahan dalam profesinya sebagai guru. Pembelajaran sosial emosional kaitannya dengan budaya positif. PSE ini dapat menjadi budaya positif yang tentu saja dapat diterapkan baik secara rutin, terintegrasi dengan mata pelajaran, bahkan menjadi protokol atau budaya di sekolahnya. Kaitan PSE dengan pembelajaran berdiferensiasi. PSE mendukung pembelajaran berdiferensiasi di mana siswa akan dapat bertanggung jawab terhadap konsekuensi minat yang dipilihnya dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Mereka bertanggung jawab terhadap produk-produk proses pembelajaran yang dihasilkannya, sehingga dalam hal ini PSE mendukung proses pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kaitan PSE dengan murid merdeka. Pembelajaran sosial emosional ini akan menciptakan karakter pembelajar yang baik. Sehingga dengan
karakter pembelajar yang baik, maka tujuan untuk menuju murid merdeka akan mungkin tercapai. Mereka akan belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Demikianlah pemaparan dari saya mengenai modul 2.2 terkait dengan kaitan materi PSE dengan modul pada pendidikan guru penggerak sebelumnya. Saya Niputu Damayanti SPD, guru penggerak Kabupaten Karangasem, mengucapkan terima kasih dan saya tutup dengan mengaturkan Parame Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya.